Jika kita menilik kalender sejak Januari hingga bulan Juli 2026, dunia seolah sedang memberi pesan yang tidak bisa lagi kita abaikan. Dalam 6 bulan terakhir, alam telah menunjukkan wajah yang begitu kontras dan penuh guncangan. Sebuah pengingat akan kerapuhan peradaban kita di tengah dinamika planet yang terus berubah. Dari awal tahun yang dibuka dengan badai musim dingin ekstrim di Eropa Utara, hingga dentuman erupsi Gunung Anak Rakatau yang baru saja memecah keheningan di perairan Indonesia pekan lalu. Kita menyaksikan sebuah pola yang semakin intens. Kita melihat bagaimana gelombang panas mematikan di Eropa meruntuhkan rekor suhu yang bertahan selama lebih dari 100 tahun akibat anomali iklim yang ekstrim. Sementara di belahan dunia lain, tanah yang kita pijak seolah tak henti bergetar dari Sorong hingga Luwu Utara akibat aktivitas tektonisme yang kian meningkat di sepanjang Ring of Fire. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman melalui banjir yang merendam pemukiman yang diperparah oleh fenomena hidrometeorologi akibat ketidakstabilan atmosfer global. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, narasi bencana ini bukan sekedar statistik tentang berapa ribu hektar hutan yang terbakar di Mediterania atau berapa banyak jiwa yang harus mengungsi akibat banjir di Indonesia. Ini adalah potret nyata dari dunia yang sedang beradaptasi dengan ekstremitas cuaca dan aktivitas geofisika yang semakin sulit diprediksi. Kita juga mencatat ancaman storm surge atau kenaikan permukaan air laut akibat tekanan rendah yang kini mengharuskan masyarakat pesisir lebih waspada terhadap perubahan arus laut. Namun di balik rentetan berita tentang evakuasi, peringatan dini gelombang tinggi, dan status siaga gunung berapi, ada sebuah pertanyaan mendasar yang muncul ke permukaan. Sejauh mana kesiapsiagaan kita telah bertransformasi dari sekedar respon reaktif menjadi sebuah kesadaran kolektif yang matang. Memasuki pertengahan tahun ini, mari kita meninjau kembali apa yang telah terjadi, bukan untuk memupuk rasa takut, melainkan untuk memahami pola demi membangun resiliensi dan ketangguhan yang lebih baik di masa depan. Jika kita membedah peta kebencanaan global sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, kita akan melihat pola yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun wilayah yang sepenuhnya kebal dari anomali cuaca dan guncangan geologi. Bahkan, frekuensi bencana telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Tercatat pada Februari 2026, terjadi 64 bencana di 29 negara berbeda, hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Data ini bukan sekedar angka, melainkan representasi dari krisis yang terus eskalatif. Pada awal tahun 2026, di wilayah Eropa Utara seperti Norwegia, Skandinavia, dan Swedia mendadak terisolasi akibat fenomena vortex polar yang tidak stabil. Vortex polar adalah area bertekanan rendah yang sangat luas, serta kumpulan udara dingin yang berputar searah jarum jam yang selalu ada di kutub Arktik atau Antartika. Bayangkan ini seperti pagar alami yang berupa arus angin kencang di ketinggian atmosfer yang bertugas mengurung udara beku agar tetap berada di wilayah kutub. Dalam kondisi normal, vortex polar tetap stabil dan berputar kencang di sekitar kutub. Namun, bisa menjadi tidak stabil atau goyah karena beberapa faktor. Faktor gangguan gelombang atmosfer. Adanya gangguan pada gelombang arus angin di atmosfer yang lebih rendah, seperti gelombang Rossby yang menabrak vortex polar. Faktor pemanasan stratosfer mendadak. Ini adalah penyebab utama. Terkadang suhu di lapisan stratosfer tiba-tiba melonjak drastis. Lonjakan suhu ini merusak pola angin kencang yang biasanya mengurung udara dingin tersebut. Faktor perubahan iklim. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa pemanasan di wilayah Arktik yang lebih cepat daripada wilayah lain di dunia mengganggu gradien suhu yang menjaga vortex polar tetap stabil, sehingga pagar angin tersebut menjadi lemah dan mudah berbelok. Ketika vortex polar goyah atau pecah, pagar yang tadinya mengurung udara beku di kutub menjadi rusak. Akibatnya udara yang sangat dingin dari kutub utara akan tumpah atau bocor ke wilayah yang lebih rendah.
seperti Eropa Utara, Amerika Utara, dan Asia Tengah. Inilah yang menyebabkan suhu dingin ekstrim secara mendadak. Karena arus anginnya melemah, cuaca dingin tersebut cenderung terjebak di satu wilayah dalam waktu yang sangat lama, sehingga badai salju atau suhu di bawah nol bisa berlangsung berminggu-minggu. Seperti yang terjadi di awal 2026. Infrastruktur yang tidak dirancang untuk suhu ekstrim, seperti kabel listrik, pipa air, dan sistem transportasi, bisa lumpuh total mengakibatkan isolasi wilayah. Bencana ini memaksa komunitas pedalaman di wilayah tersebut menghadapi kondisi isolasi ekstrim akibat akumulasi es yang menutupi akses mobilitas selama berhari-hari. Namun narasi bencana berubah drastis saat musim panas tiba. Saat memasuki pertengahan tahun, narasi iklim di Eropa berbalik secara drastis ke arah yang ekstrim. Gelombang panas ekstrim melanda wilayah Eropa Selatan dan Tengah pada akhir Juni, seperti Spanyol, Portugal, dan Yunani, terjebak dalam fenomena blocking high, sebuah kondisi di mana tekanan udara tinggi menetap di atas kawasan Mediterania dan mengunci udara panas yang berasal dari Afrika. Fenomena ini menciptakan kubah panas yang mencegah masuknya angin pendingin, memecahkan rekor suhu yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun yang menembus angka 40 derajat Celcius. Bagi wilayah seperti Polandia, angka 40,5 derajat Celcius bukan sekedar angka statistik, melainkan beban berat yang memicu krisis kesehatan publik berskala masif. Dampaknya sangat fatal. WHO mencatat sedikitnya 1.300 kematian berlebih. Sementara di Spanyol, ribuan orang kehilangan nyawa akibat sengatan panas ekstrim. Puncak dari ketidakstabilan ini terlihat pada ancaman megafire yang menghantui sepanjang musim panas. Kombinasi antara gelombang panas yang berkepanjangan dengan defisit kelembapan tanah yang ekstrim sejak musim semi telah mengubah lanskap vegetasi. Kondisi atmosfer yang kering dan panas ini memicu kebakaran hutan masif yang menghanguskan hampir 20.000 hektar lahan di Portugal, Yunani, dan Prancis, menempatkan para pemadam kebakaran dalam posisi yang sangat kewalahan. Ketika api mulai menyambar, yang kita saksikan bukan lagi kebakaran hutan konvensional, melainkan api yang merambat dengan intensitas tak terkendali karena suhu udara yang terlalu panas untuk diselami oleh personil pemadam kebakaran, menciptakan tantangan manajemen bencana yang belum pernah dihadapi sebelumnya di benua tersebut. Beralih ke Indonesia, dinamika kebencanaan kita memiliki karakteristik yang unik karena posisi geografis di Ring of Fire. Hingga Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan laporan Kementerian Sosial mencatat bahwa Indonesia tidak henti-hentinya menghadapi tantangan. Sejak Januari 2026, lebih dari 100.000 jiwa terdampak oleh bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor yang tersebar di 14 provinsi. Risiko bencana ini meluas hingga ke sektor kelautan, di mana wilayah pesisir yang membentang dari Banten hingga Nusa Tenggara Barat sedang menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal ini dipicu oleh pola angin monsun yang kacau, akibat pertemuan massa udara di atas perairan tersebut. Dampak dari anomali ini adalah munculnya ancaman gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter sampai 4 meter, yang secara langsung mengancam keselamatan aktivitas maritim, terutama bagi para nelayan kecil yang masih bergantung pada kondisi laut. Memasuki bulan Juli, ancaman ini bertransformasi menjadi kombinasi risiko geologi dan cuaca ekstrim. Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pengawasan vulkanik yang intensif. Gunung Anak Rakatau terus menunjukkan erupsi tipe strombolian yang konsisten, sebuah aktivitas yang menuntut kewaspadaan tinggi karena potensi instabilitas pada lereng bawah lautnya akibat penumpukan material vulkanik yang curam. Di sisi lain, Gunung Semeru dan Merapi masih bertahan pada status siaga level
level 3 berdasarkan data deformasi tubuh gunung yang ditangkap oleh sensor tiltmeter dan GPS. Terdeteksi adanya tekanan magma yang signifikan di kedalaman dangkal, yang menandakan bahwa sistem vulkanik di Jawa Tengah dan Jawa Timur sedang mengalami akumulasi energi yang perlu diwaspadai setiap saat oleh masyarakat di zona bahaya. Selain ancaman gunung api, aktivitas tektonik juga menunjukkan eskalasi melalui serangkaian gempa yang mengguncang Sorong dan Luwu Utara. Meskipun secara statistik gempa tersebut tercatat di bawah 5 magnitudo, yaitu 4,5 magnitudo di Sorong dan 4,3 magnitudo di Luwu Utara. Dampak yang dirasakan justru signifikan karena pusat gempa bersifat dangkal, titik epicentrum yang dekat dengan permukaan bumi. Karakteristik ini membuat guncangan terasa sangat kuat dan impulsif, memicu kepanikan warga serta mengakibatkan kerusakan struktural ringan pada bangunan-bangunan non-permanen yang tersebar di wilayah terdampak tersebut, mengingatkan kita bahwa lempeng tektonik di bawah kaki kita sedang sangat aktif. Dunia internasional pun mencatat peristiwa serupa sebagai bagian dari pola global. Di Tiongkok, awal Juli 2026, bencana banjir di wilayah Guangxi menjadi pengingat pahit tentang bagaimana infrastruktur modern dapat diuji oleh kekuatan alam. Jebolnya tanggul di Danau Lulan dan Yunbiao bukan sekedar akibat curah hujan, melainkan fenomena curah hujan konvektif yang sangat intens dalam durasi singkat. Tekanan hidrostatis yang melonjak drastis secara tiba-tiba melampaui batas rancang bangun tanggul yang selama ini mengandalkan standar curah hujan normal. Akibatnya, cekungan wilayah Guangxi yang memang rentan secara geografis berubah menjadi area genangan luas yang merusak tatanan pemukiman penduduk. Di belahan dunia lainnya, Venezuela menjadi saksi betapa akumulasi energi bawah tanah tidak bisa diabaikan, memperpanjang daftar bencana geofisika yang terjadi di tahun ini. Terletak di zona pertemuan antara batas lempeng tektonik Karibia dan Amerika Selatan. Wilayah ini menyimpan catatan panjang aktivitas seismik. Gempa bumi besar yang melanda baru-baru ini merupakan pelepasan tekanan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di sepanjang sesar aktif yang membelah kawasan tersebut. Kejadian ini meninggalkan jejak kerusakan infrastruktur kota yang signifikan, menegaskan kembali bahwa kota-kota yang dibangun di atas zona sesar aktif selalu berada dalam pengawasan alam yang konstan. Peristiwa di Amerika Utara pada Februari 2026 menyajikan contoh nyata dari kekacauan pola cuaca global. Florida yang biasanya akrab dengan kelembapan tinggi justru menghadapi ancaman kebakaran hutan akibat defisit curah hujan yang berkepanjangan. Di saat yang sama, Kanada justru dihantam badai salju yang hebat karena pergeseran arus jet stream yang tidak wajar ke arah selatan. Pergeseran aliran udara ini membawa udara dingin dari kutub ke wilayah berpenduduk yang biasanya lebih hangat, menunjukkan bagaimana anomali atmosfer dapat menciptakan kontras yang ekstrim di dua wilayah yang berdekatan dalam satu waktu yang bersamaan. Jika kita menarik benang merah dari seluruh peristiwa ini, kita melihat adanya resiko ganda. Di satu sisi, kita menghadapi perubahan pola cuaca yang ekstrim akibat anomali iklim global. Dan di sisi lain, kita terus hidup berdampingan dengan aktivitas geofisika yang tidak bisa diprediksi. Data ini menunjukkan bahwa bencana bukan lagi merupakan peristiwa iseng yang terjadi sesekali, melainkan sebuah realitas sistemik yang menuntut perhatian kita semua. Angka-angka ini adalah peringatan keras bahwa ketangguhan infrastruktur dan kesiapsiagaan masyarakat kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.
Bencana yang kita saksikan sepanjang paruh pertama tahun 2026 bukanlah kejadian acak yang berdiri sendiri. Jika kita menarik benang merahnya, ada mekanisme sistemik yang sedang bekerja di balik kemarahan alam tersebut. Kita sedang berada dalam periode di mana keseimbangan planet ini mengalami disrupsi, baik dalam dinamika iklim maupun aktivitas geofisika. Secara keseluruhan, rangkaian bencana 2026 adalah bukti bahwa kita sedang menghadapi resiko sistemik. Interaksi antara gangguan iklim global dan kerentanan geologi lokal menciptakan tantangan yang jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Memahami sains di balik semua ini adalah langkah awal agar kita tidak lagi melihat bencana sebagai musibah yang datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses fisik yang sebenarnya sudah memberikan sinyal dari jauh hari sebelum dampaknya terjadi.